Mungkin kalau kita rentet dari awal, tolonglah jadikan rumahmu untuk mendatangkan kebahagiaan yang sifatnya maknawi. Teorinya bukan teori dohir, tapi batin. Yang pertama, agar rumah tangga Anda indah adalah jadikan rumah Anda rumah yang baik, yang kenal Allah. Jadi ya rumah kita ya harus kita gunakan untuk mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat sunnah agar penuh rahmat. Sholat sunnah pun jangan hanya di musola kecil yang panas berdebu itu. Kita bisa saja di ruang makan, di dapur tinggal gelar sajadah, pindah-pindah begitu, nyiasati kemalasan kita. Sambil nunggu nasi masak, kita di depan pindah. Coba kalau ibu punya tiang 4 sama kamar 4 untuk anak-anaknya, anaknya 4 punya kamar masing-masing. Sebelum tidur ibu ngampiri anak sambil lihat sholat 2 rakaat, sambil megang kepalanya sang anak, ambil doain. Pindah lagi kamar sebelahnya. Setiap hari sholat berapa rakaat? 8 rakaat karena anaknya 4. Dan itu nggak kerasa, Bu. Dan itu akan terasa indah bahasanya anaknya didoain oleh ibunya. Ya salam. Nggak usah pakai macam-macam, nggak usah pakai kata kasar. Cukup Anda masuk ke kamarnya, melakukan sholat 2 rakaat, rumah indah, lalu Anda mendekat ke sang anak, biarpun sudah tidur, jangan ragu untuk menyentuhkan tangan Anda di telapak kakinya atau di kepalanya, Anda kecup keningnya, biarpun dia tidur, jangan-jangan dia terbangun, rasanya adalah keindahan. Dekat kepada Allah di rumah Anda. Dan biasakan hal-hal semacam ini. Jangan, oh sudah tidur, enggak, Bu. Allah yang maha tahu kalau Anda menyentuh dia kok. Karena Allah tahu yang Anda menyentuh anak, maka akan disampaikan oleh Allah ke hatinya, sehingga menjadikan anak sayang kepada Anda, anak patuh kepada Anda, anak bisa diarahkan oleh Anda. Hidup itu seperti itu, jangan sampai hidupnya hidup orang kaku kasar. Jadikan rumah Anda rumah untuk mohon maaf kebaikan. Maka jangan digunakan untuk hal yang tidak baik. Nonton sesuatu yang diharamkan, nggak pantas dan sebagainya. Televisinya segede itu, tak taunya diputar adalah mohon maaf yang mengusir malaikat. Apa yang mengusir malaikat? Perempuan-perempuan yang membuka aurat di situ, yang haram kita lihat. Harus kita hindarkan dong di rumah kita. Katanya pengen jadi rumah rahmat, rahmat itu indah. Ya kita budayakan dong anak kita untuk mendengar sesuatu yang baik. Kalau ada televisi, hari ini ada kok televisi Islami. Bahkan teman-teman di Al-Bahjah juga sudah membuat televisi Al-Bahjah seperti ini. Diputar 24 jam, nggak akan mengganggu anak-anak kita. Loh, kita yang rindu kepada Allah dan Rasulnya, kenapa kok kita masih belum menghadirkan di rumah kita sesuatu yang maslahat untuk anak kita? Jangan dibebaskan dengan parabolanya, channelnya macam-macam, pembantunya malas, sehingga anak kita setiap hari dicekokin dengan tontonan yang tidak bagus. Nah, ini kebodohan kita sebagai orang tua, membiarkan anaknya dididik oleh orang yang membantu di rumah kita dengan diberi tontonan, karena dikasih handphone untuk nonton anak kita sambil bekerja. Karena apa? Kita bebani dengan beban yang lebih, suruh masak, menyuci baju, sama ngemong anak kita. Akhirnya apa? Anak kita dirusak, kasih handphone, suruh nonton. Ayo, apa yang ditonton? Ada atau tidak? Saya kan itu? Bukan? Jangan saya, nggak boleh. Loh, itu kebodohan. Akhirnya anak kenal yang tidak karu-karuan. Ini tidak pernah dicermati bahwa pendidikan ini penting. Pendidikan dimulai daripada menjadikan rumah kita rumah yang kenal Allah. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.